Alhamdulillah sahabat dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah ya nggak terasa. Apanya nggak terasa Tung? Lapar, Tutung juga puasa. Nggak terasa kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari Minggu. Bukan hari Minggu, hari kemenangan, hari Lebaran, hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah Allah kasih kita keselamatan, kesehatan dalam melewati proses puasa yang luar biasa. Sahabat yang disayang Allah, teman-teman yang disayang Allah, Tutung disayang kakak. Tutung disayang kakak. Tutung sayang kakak? Coba, mana buktinya sayang? Batal nggak ya puasa-puasa dicium monyet? Itu udah kamu nggak usah pakai peci deh. Kayak mana yang pakai? Lebaran menjadi sesuatu yang sangat menarik teman-teman semuanya ya. Menjadi sesuatu yang sangat indah pastinya karena Lebaran ini sebuah hari kemenangan. Hari yang bersih. Idul Fitri. Fitri kita benar-benar bersih. Nah, apa yang disiapkan oleh anak-anak kita, adik-adik kita di Rumah Ceria pasti seru. Tapi nggak kelihatan dari tadi nih. Nggak ada anak-anak pada kemana? Tung, pada kemana? Nggak tahu kak. Tapi kemana ya anak-anak nih pada nggak ada nih? Nah, itu ada Aldi tuh. Aldi, mana yang lain? Hah? Pada tidur teman-teman. Kita susul mereka. Walaupun puasa itu tidur adalah ibadah, tapi nggak tidur terus juga kali. Nih. Kenapa? Aku juga mau tidur. Sok atuh tidur. Dasar. Aku kan nggak puasa ya Tung. Bilang gitu. Aku kan nggak puasa. Oh iya, aku kan puasa. Akila, Atifah, mana? Yuk kita samperin adik kakak-kakak kamu tuh. Nih, ayo. Mana tuh? Aldi. Aldi nggak tidur. Oh, nggak tidur Aldi. Teman-teman, Aldi nggak tidur, tapi yang lain pada tidur. Kita ganggu mereka. Nggak boleh kak. Kamu kita ganggu yuk Tung. Nggak boleh. Orang tidur nggak boleh diganggu. Oh iya, teman-teman, ada 3 hal yang nggak boleh jadi bahan bercandaan. 1, orang tidur. Orang tidur nggak boleh dipakai buat bercandaan. Yang kedua Tutung, orang sholat pastinya. Orang sholat nggak boleh dipakai buat bercandaan. Pasti itu nggak boleh. Apalagi tuh? Orang makan. Lagi makan nggak boleh banyak bercanda. Untungnya sekarang kita puasa. Iya puasa jadi nggak makan. Teteh sini. Masya Allah. Ya Allah ya Rob tidurnya Masya Allah. Itu ini ini tidur beneran nih, pules yang ini nih. Ya Allah. Kita bangunin satu-satu yuk. Nah, ngebangunin tuh nggak teriak-teriak. Woi bangun woi. Woi bangun woi. Nggak boleh. Pelan-pelan. Nih. Satu nih yang ini dulu nih. Hamzah. Bangun, udah mau asyar. Masih tidur aja. Kamu juga duduk dong. Tuh. Nih. Ini tidur pulas banget nih yang ini nih. Lihat deh. Fauzan. Zan, kita pijit-pijit dia. Enak banget dipijit-pijit. Jan, bangun Jan. Masya Allah. Dia tidur beneran. Padahal tadi adegannya cuma syuting doang. Dia tidur beneran. Ya Allah. Lihat mukanya, lihat mukanya. Udah bangun, boy. Woi, Masya Allah Qurannya tuh. Aduh, Tutung. Tung. Yuk, duduk semuanya. Duduk. Waduh, doa bangun tidur. Allahumma lakasumtu wabika salah. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa pada tidur? Ya Allah, Mukanya kenapa? Loyo. Bangun tidur, wajahnya loyo semuanya tuh. Masya Allah. Udah, Tutung. Sekarang Tutung yang tidur. Aku? Ya. Sekarang Tutung yang tidur. Kalian duduk. Kayak Abang mau tanya, kenapa kalian
tidur terus. Siapa mau jawab? Kenapa tidur terus? Tidur itu ibadah, mendapatkan pahala katanya buat orang yang berpuasa. Bener. Tapi Dengerin ya. Dengerin ya. Iya, tapi tidak Dengerin ya. Iya, tapi tidak terus tidur. Terus kiri kanan. Itu parkir. Ya, nggak bisa tidur terus. Kita lebih baik mengerjakan hal-hal yang positif kalau ada kerjaan-kerjaan yang lebih positif. Tutung tidur ya sekarang. Takut tidur ya. Oke, Tutung tidur dulu. Oke, misi dong, Tutung mau tidur dong. Dah, nih Tutung udah tidur. Sekarang kita kan udah mau asar sebentar lagi. Dan tidur di waktu asar itu nggak baik buat kesehatan. Jangan lama-lama. Ini Al-Quran sampai pada rusak begini atau dibawa tidur sih kalian mah, ya Allah. Ini Al-Quran siapa ini? Hah? Ayo Al-Quran siapa ini? Hah? Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah teman-teman semua yang disayang Allah, tidur di bulan suci Ramadan bener. Balik lagi nih cerita masalah tidur nih. Tapi tidur yang baik. Sambil menghindari hal-hal buruk di bulan ini supaya kita tidak terjebak dengan perangkap-perangkap iblis yang membuat kita akhirnya tergoda untuk melakukan sekian banyak kesalahan. Kalian tahu nggak sih sekarang itu hari terakhir bulan puasa? Kok nggak semangat? Horenya mana? 1, 2, 3. Hore, aduh, horenya aja harus dikasih aba-aba. Dengerin, ini hari terakhir kita puasa. Karena insya Allah hitungan hisab besok masuk lebaran. Lebaran, alhamdulillah. Lebaran, sebentar lagi lebaran. Jadi lebih baik diperbanyak untuk membaca takbir, mengumandangkan takbir supaya lebaran kita semakin syahdu. Begitu. Puasanya ada yang batal nggak? Nggak ada yang batal? Wah, hebat, nggak ada yang batal. Teman-teman di rumah ada yang batal? Wih, keren, nggak ada juga yang batal. Lebaran itu ditandai dengan nampaknya hilal. Jadi hilal tuh kelihatan tuh. Hilal tuh kelihatan. Dulu Rasulullah meminta kita untuk melihat hilal sebagai tanda mulainya puasa dan mulainya berakhirnya puasa karena masuk bulan Syawal. Apa itu hilal? Hilal itu adalah bulan, Aldi. Dengerin. Bulan yang nampak di awal bulan tuh kecil sekali. Dia bisa cuma segaris begitu kelihatannya. Tapi itu sudah menunjukkan kalau sudah masuk bulan Syawal dan kita udah nggak boleh puasa. Sedih gitu, puasa sudah lewat. Ya Allah, lihat wajahnya deh. Sini yang ini kamera yang ini lihat wajahnya satu-satu. Dia lihat deh sini deh. Tuh lihat tuh. Tuh satu-satu wajahnya. Sedih-sedih banget. Dengerin. Kita bener nih, sedih boleh meninggalkan puasa. Tapi Ramadan pergi insya Allah kita berdoa supaya apa? Ramadan balik lagi bisa jumpa kita. Dan Allah kasih hadiah hari yang fitri, hari yang bersih. Di hari itulah kita merayakan kemenangan karena kita berhasil melawan hawa nafsu. Puasa 30 hari bukan cuma menahan lapar dan haus saja. Udah punya baju lebaran belum? Belum. Oh, yang ini belum, pada besok tinggal lebaran dia belum. Udah punya? Udah. Alhamdulillah. Lebaran identik dengan baju baru, sepatu baru, apa lagi? Rumah baru. Hah? Apa lagi? Sarung baru. Apa lagi? Mukena baru. Apa lagi? Peci baru, identik dengan sesuatu yang baru. Terus gimana dong kalau misalkan nggak ada yang baru? Nah, ada cerita nih. Dulu cucunya Nabi yang bernama Hasan Husain itu ketika Ramadan mau berakhir, Hasan dan Husain bersama ayahnya, yaitu sahabat Nabi yang bernama Ali bin
Abi Tholib itu belanja. Dan hasil belanjaannya sebanyak-banyaknya dia beli. Tapi bukan untuk Hasan dan Husain. Sama Hasan dan Husain dibagikan. Dibagikan untuk mereka yang tidak mampu membeli baju baru, tidak mampu membeli makanan lezat, tidak mampu membeli sesuatu yang bisa membahagiakannya ketika Idul Fitri datang. Hasan Husain membelinya lalu dibagikan, membelinya lalu dibagikan. Nah, buat teman-teman yang nggak punya uang untuk beli, nggak usah memaksakan diri, lalu akhirnya mengurangi bahagia karena Idul Fitri datang. Begitu. Kakak-kakak perempuan kalian pada kemana? Belanja. Lagi belanja mereka. Mana ya? Beruntung ya, kakak-kakak masih bisa belanja. Nah, tuh datang tuh rombongan. Becocok deh perempuan-perempuan pada belanja. Waduh, kalian tunggu sini. Senang dong? Alhamdulillah. Tunggu sini. Wawa, udah belanjanya? Udah. Udah, jangan di sini. Biar ntar anak-anak pada ngiler lagi tuh mau belanja apa. Alhamdulillah, jadi kayaknya kita lebaran teman-teman. Kita bongkar, apa sih itu isinya? Woi, ketupat dong. Nih, ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting, simbol lebaran itu identik dengan ketupat. Nanti apa cerita tentang ketupat? Ya pindah ke sini yuk. Ah, di sini nih. Nih, sini. Sini. Ah, Masya Allah. Nih, taruh sini. Taruh. Banyak banget ini belanjaannya. Wah, ini apa? Sarung. Waduh, sajadah. Timun. Wah, lengkap banget ini belanjaannya. Dah, yang lain siap-siapin. Ini dibawa deh, dibawa. Yo, dibawa, disiap-siapin. Sini bawa sini, jangan jauh-jauh bawa. Yang lain bawa belakang langsung ke dapur, bawa. Nih, bawa langsung ke dapur. Weh, pete. Bawa langsung ke dapur. Bawa, sini semua ke dapur. Sini kecuali ketupat sini. Oh, mau dibawa juga. Teteh sini. Ini bawa semua ke dapur. Ah, sini. Aduh, sini bawa, sini duduk sini. Ini taruh sana. Nah, belanja apa aja tadi? Belanja sajadah. Sajadah. Oh, sajadah baru buat sholat. Alhamdulillah itu. Ini sarung. Wow, sarung dong. Sarung ya. Wow, alhamdulillah. Wah, adik-adik kamu pasti seneng nih. Dapat sarung baru nih. Alhamdulillah. Ya wis, taruh sini aja dulu. Nah, teman-teman, Wawa di pasar rame banget tadi ya? Rame banget, Abah. Rame banget pada belanja. Ngebayangin nggak sih kalau Wawa ngerasa tiba-tiba ngelihat atau kita sendiri ngerasa tiba-tiba lebaran nggak punya uang gitu ya, mau beli ini beli itu susah ya. Ada yang begitu teman-teman. Dan maka di bulan Ramadan nih, di penghujung Ramadan kita perbanyak sedekah. Karena di penghujung bulan Ramadan kesempatan terakhir kita untuk berbuat baik. Nah teman-teman, Rumah Ceria nih di penghujung Ramadan seperti ini selalu berbagi loh. Kita juga beli sembako yang banyak untuk saudara-saudara kita di lingkungan, buat anak-anak kita. Dan di Rumah Ceria 4 yang ada di Rumah Ceria 3 ya yang di NTT ya. Iya. Rumah Ceria 3 yang di NTT juga kita selalu kirim tuh hadiah-hadiah terbaik. Kebayang kalau misalkan kita tidak punya uang dan mereka-mereka yang nggak punya kesempatan belanja, kita bisa bantu. Teman-teman bisa bantu ya? Bisa bantu bersama Rumah Ceria. Kita berbagi pastinya. Sebelum semakin riuh suara itu, suara apa? Kumandang takbir. Takbiran tuh tanda kita mau lebaran. Wawa tahu nggak ketupat yang tadi kamu beli? Tadi belasan beli cuma sedikit. Banyak. Ya udah contoh. Ah, itu sini. Nah. Nih. Ini biasa ditemukan di bulan Idul Fitri. Jadi udah pengen lebaran aja. Padahal Wawa tahu nggak cara masaknya gimana? Insya Allah bisa. Nah, ini terbuat dari daun pisang. Daun kelapa.
Oh, daun kelapa. Bukan daun pisang. Daun kelapa namanya janur. Ini pucuknya kelapa karena lebih lentur, Wak. Lebih masukin beras. Nanti Wawa yang masak ya. Dan Wawa harus belajar bahwa ini dulu pertama kali dipopulerkan oleh para wali songo untuk berdakwah. Jadi di penghujung bulan Ramadan itu masak rame-rame. Ini simbol kebersamaan. Kalau Wawa perhatikan, deketin deh kameranya, deketin deh. Bergerak deh kameranya, sini deh. Nih kalau Wawa perhatikan, ini kan dirajut tuh, Wak. Satu sama lain saling mengikat. Nah ini menunjukkan simbol kebersamaan umat. Waktu itu diperkenalkan untuk memperkaya hasanah budaya. Ini sih bukan perintah agama, Wak. Memperkaya hasanah budaya bahwa Indonesia muslimnya kuat, muslimnya bersatu dalam menyambut setiap kali kemenangan, termasuk kemenangan bulan suci Ramadan, di penghujungnya yaitu sholat Hari Raya Idul Fitri. Apa yang Wawa tahu tentang ketupat? Isinya apaan? Beras. Isinya beras. Beras dari mana? Dari padi. Dari padi. Padi diapain bisa keluar? Nenet, tirit. Ditanam. Berasnya ditanam. Nanti Wawa masak sama teman-teman, sama kakak-kakak, sama saudara yang lain. Setelah itu kita persiapan untuk takbiran bersama-sama. Dah, sana Wawa masak. Ya, bawa ke belakang masak. Ya nanti abis ini kita cerita lagi ya, Wak. Kumpul sama adik-adikmu yang tadi baru pada tidur tuh. Ya, dadah Wawa. Nih. Udah matang? Sedikit lagi, Abah. Sedikit lagi matang. Kita tengok adik-adik kita yang lagi pada takbiran. Kita pindah antar takbirannya di situ. Tuh lagi pada takbiran tuh. Yuk kita susul. Sini. Misi ibu. Aduh nih ibu-ibu, aduh pada arisan. Ya Allah. Ayo. Hei. Takbirannya pindah. Sini yuk. Pindah takbirannya. Bawa alatnya, bawa. Hal yang paling menarik adalah kita membaca tahmid, tahlil, takbir dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yuk kita pindah di sini yuk. Masya Allah, yuk pindah. Ayo takbiran dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Duduk sini. Waduh. Cari tempat duduk yang paling nyaman. Duduk paling nyaman. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke, nah dengerin deh. Ini hari kemenangan buat kita semuanya. Dan ini hati kita teman-teman semuanya, anak-anak Abah semuanya lagi haru biru. Terharu karena kita berhasil melewati bulan suci Ramadan. Tapi kita juga sedih. Kenapa sedih? Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah akan meninggalkan kita. Bulan yang selama ini memberikan kita sekian banyak keberkahan akan pergi ninggalin kita. Bulan yang selama ini memberikan kita pengampunan, di bulan ini Allah kasih pengampunan di bulan ini akan pergi ninggalin kita. Kita nggak pernah tahu tahun depan kita masih bisa ketemu Ramadan atau tidak. Maka kita berdoa sama Allah. Ya Allah, semoga kita tahun depan bisa jumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Perbanyak ibadah supaya kita di bulan ini bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Kemarin yang khatam Qur'annya lebih dari 1 kali angkat tangan. Wah, 2 anak tuh, 3 anak tuh, 3. Wawa berapa kali hatam? Wawa 2 kali hatam teman-teman. Wow. Wih, Daryl berapa kali Arkan? Nah, berapa? Dia berhitung berapa kali. Berapa kali Arkan? 1 katanya. Arkan ini anak kita, adik kita semua yang waktu itu jadi anak Abah datang masih bayi ya. Sekarang udah besar ya. Iya. Miftah berapa kali hatam Quran? 3. Miftah 3 kali hatam Quran. Kamu hatam belum? Hah? Sudah. Nah, ini 2 anak kita, anak Kak Iman, Bella dan Eva. Mereka kakak beradik identik ya wajahnya ya. Bella dan Eva ini teman-teman dari suku Togutil, dari suku pedalaman, dari Halmahera. Eva dan Bella dulu belum beragama ya. Eva sama Bella dulu pertama kali ngerasain Lebaran gimana rasanya? Gimana rasanya? Hah? Senang. Eva senang. Bella senang nggak? Senang ya. Kamu hatam berapa kali Qurannya? 2 kali. Sahabat, pemirsa dimanapun berada, teman-teman di sini rata-rata lebih dari 2 kali hatam Quran. Yang pertama mereka sendiri, yang kedua mereka tadarus. Jadi ada yang dalam 1 hari bisa sekali loh mereka hatam karena mereka tadarus. Terus Eva sama Bella pertama kali merasakan puasa gimana rasanya Bella dan Eva? Lapar, capek. Lapar ya, lapar dan capek Eva dan Bella. Nah, Lebaran Eva dan Bella kali ini bersama kita di Rumah Ceria. Di Rumah Ceria, teman-teman yang ingin berkunjung ke Rumah Ceria besok ya ketika Lebaran, 10 hari setelah Lebaran juga boleh main ke sini. Kita bisa berbagi, bisa bersenang-senang karena ada yang dititipkan sama Rasulullah, dicontohkan ya. Dulu Rasulullah beserta putra beliau, mantu beliau, putri beliau, dan cucu-cucu beliau itu di hari raya Idul Fitri selalu berbagi, bersedekah, dan membuat orang lain juga hidupnya senang dan bahagia. Nanti malam insya Allah, ini nanti malam nih kita coba. Aduh, itu di dapur ada apa? Wah, coba lihat Pak, kompor bawah. Tadi kan lagi masak ketupat. Aduh,
Wah, ini Kahayum ini pasti ini. Wah. Aman. Takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Baik, Abah lanjutkan. Jadi buat teman-teman yang ingin berbagi itu sudah menambah pahala yang luar biasa, apalagi membantu saudara-saudara kita di sana dimanapun berada yang kurang mampu tuh, yang bisa beliin baju baru. Kita udah punya baju baru belum? Udah semua ya? Wow, apa aja yang baru biasanya? Baju, terus sarung baru, apa lagi? Peci, gamis, baju koko. Gamis, sendalnya hilang terus nih yang ini nih. Setiap sholat Jumat hilang terus. Baik, yuk kita siap-siap berbuka puasa. Sebentar lagi kita buka puasa. Nanti malam kita sudah nggak terawih. Nanti malam nggak terawih lagi. Kita tinggal terus bertakbir, bertahmid, bertahlil. Nanti malam kita cerita tentang, wah ada cerita seru banget. Tapi nanti di segmen berikutnya kita akan cerita bagaimana Rasulullah menjumpai, nggak dikasih bocoran, kasih bocoran sedikit aja. Rasulullah rela dipanggil ayah oleh titik. Penasaran nggak ceritanya? Penasaran. Nanti malam kita ceritanya sambil nyobain ketupat yang dibuat sama Kak Hawa dan kakak-kakak semuanya. Kita jumpa di segmen berikutnya. Tunggu.